Monggo panitia. Kurang 1 menit, cukup untuk muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniftafa. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik sehingga kita dapat menghadiri majelis rutin kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Marilah kita bersama-sama bersyukur atas salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat bisa menuntut ilmu. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk duduk di majelis seperti ini. Ada waktunya habis untuk mencari dunia, dan ada pula yang sebenarnya ingin datang tetapi Allah belum memberikan kesempatan. Maka ketika Allah menggerakkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu, marilah kita bersyukur. Sebelum kajian dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, marilah bersama kita luruskan niat semata mengharap ridha Allah Ta'ala. Yang kedua, menjaga adab dalam menuntut ilmu. Baik, di akhir sesi kajian nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz Muhammad Taufik Badri untuk memulai kajian. Tafadhol Ustadz. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimah rahimakunallah, alhamdulillah, tadi kita sudah diingatkan sedemikian rupa oleh pembawa acara tentang nikmat Allah yang demikian banyak. Maka sekedar menambahkan agar kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah ini, terlebih kita bertepatan dengan momen kemerdekaan yang mungkin di sebagian media sosial ya, orang mempertanyakan kenapa boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan sedangkan tidak boleh memperingati hari ulang tahun kelahiran. Ya, pertanyaan baliknya, siapa yang merayakan HUT ya? Kita merayakan nikmat Allah berupa kemerdekaan, bukan sedang merayakan ulang tahun, gitu ya. Tapi momen kemerdekaan yang mengingatkan nikmat Allah yang besar. Makanya dulu bahasa kerennya apa? Founding Father. Para pendiri bangsa ini meletakkan, dulu hafal nggih? Pembukaan undang-undang, termasuk tim cerdas cermat P4 enggak jenengan? Sampai menghafalkan apa? Pembukaan undang-undang, menghafalkan butir-butir. Apa itu istilahnya dulu? Kan Pancasila, terus ada apa itu? P4 ya? Penjelasan apa P4 ya? Sudah lupa ya. Masya Allah. Dulu kita sampai hafal apa? Atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan itu didapatkan atas berkat rahmat Allah. Sehingga kita mengingat ini untuk mengingat
karunia rahmat Allah. Sehingga bersyukur dari hati. Bersyukur dengan lisan, banyak memuji Allah. Dan bersyukur dengan perbuatan. Mengisi kemerdekaan itu dengan ketaatan. Bukan dengan hura-hura, apalagi kemaksiatan, apalagi pengkhianatan. Merayakan kemerdekaan, tapi merayakan korupsi. Gimana? Umurnya kemerdekaan bertambah, semakin tua, sudah umur berapa sekarang? 81. Korupsinya malah semakin tambah. Ini bukan merayakan kemerdekaan, ini mengkhianati kemerdekaan. Maka marilah kita di momen kemerdekaan ini juga la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jangan lupa doakan. Sebagian orang tua kita dulu juga pejuang. Bahkan yang kita tidak kenal. Doakan mereka yang telah berkorban harta benda. Gitu ya, tenaga bahkan sampai nyawa. Semoga dengannya kita benar-benar dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada buku Surat Terbuka untuk para istri. Di pertemuan sebelumnya kita telah mulai masuk pada bab tentang merancang, mempersiapkan kebahagiaan sebelum pernikahan. Dengan yang pertama, memperbaiki diri. Karena hakikatnya pasangan itu cermin diri kita. Yang kedua, meluruskan niat. Menikah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Dan semua niat baik yang berkaitan dengan itu. Menjaga kehormatan diri, mendapat keturunan yang saleh dan salihah, gitu ya. Maka semua ini termasuk niat-niat yang lurus. Nah, kita masuk pada poin ketiga. Pilih calon suami yang saleh dan bertakwa. Nah, sebagian ibu-ibu kemudian wes kadung, Ustaz. Milihnya sudah kadung. Ya, nggak ada kata terlambat. Tuh, boleh milih lagi, Ustaz. Tukar tambah berarti ya. Ya, yang ada sekarang disyukuri. Dengan kita kembali mengingat poin pertama. Yang sudah menikah berusaha semakin mensolihahkan dirinya. Jangan berharap suaminya saleh kalau seorang istri tidak berusaha menjadi wanita yang salihah. Dan insya Allah saya yakin ya, kehadiran jenengan ibu-ibu semua di kajian-kajian di majelis ilmu ini usahanya untuk menjadi seorang istri yang salihah. Maka semoga Allah pun mengkaruniakan suami yang saleh. Tapi nggih kudu sabar, watak mboten lah, watu gitu ya. Seminggu terus mari. Nah, ya bisa jadi bukan seminggu, tapi sewindu. Kok dawa men Ustaz nggih? Ganjarannya gede gitu ya. Maka bagi yang belum menikah, ingat, pilih calon suami yang saleh dan bertakwa. Ini merupakan, dikatakan oleh penulis hafizahumullah,
Ini merupakan perkara yang harus engkau perhatikan. Jangan sampai salah menentukan pasangan. Sebab jika salah bisa fatal akibatnya. Mengapa? Coba pikirkan baik-baik. Apabila seorang wanita menikah pada usia 20 tahun misalnya. Nah, kelihatannya penulis sedang ngerasa nih yang sudah menikah ya. Nggih, Ibu. Coba yang sudah menikah ketika menikah dulu di usia berapa? 20 tahun. Maka semenjak ia lahir sampai usia 20 tahun, orang tuanya lah orang yang paling dekat bergaul dengannya. Tentu ini berbicara kondisi umumnya manusia. Dan semenjak ia mengikat tali pernikahan, di usia berapa tadi dalam contoh ini? 20. Sampai maut datang menjemputnya. Maka suamilah orang yang paling dekatnya. Bahkan ya ibu-ibu, kedekatan suami jauh melampaui kedekatan orang tua. Bahkan suami kan boleh melihat apa yang tidak boleh dilihat orang tua. Bisa melakukan apa yang tidak dilakukan orang tua. Itu saking dekatnya suami. Sekiranya ia, yaitu wanita ini, meninggal pada usia 63 tahun, maka selama 43 tahun, yaitu 63 dikurangi berapa? 20. Suamilah orang yang paling dekat dalam kehidupannya. Berarti panjang mana kira-kira? Hidup bersama orang tua atau dengan suami? Bisa jadi jauh lebih panjang dengan suami. Lah terus kalau salah pilih, yo rasa no gitu ya. Yo ampun gitu ya. Makanya jangan sampai salah pilih. Kalau yang masih punya kesempatan memilih. Lah kalau yang sudah terlanjur Ustaz, ya bagaimana sekarang merubah yang belum ideal menuju ideal. PR-nya di situ. Yang sudah ideal mempertahankan yang ideal tadi. Atau malah menjadikan semakin ideal. Maka saya katakan tidak ada kata terlambat. Bahkan beliau tambahkan di sini, bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu berada di atas agama siapa? Khalil. Ibu-ibu pernah baca kitab Raudhatul Muhibbin? Apa terjemahnya? Raudhah, taman Al-Muhibbin, tamannya orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Oh, ada tuh Ustaz, kitab kayak gitu. Nah, ada. Karyanya Al-Imam Ibnul Qayyim. Masya Allah. Sang dokter hati. Tentu yang dimaksudkan bukan cinta sesama manusia saja. Cinta yang tertinggi yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab itu diterangkan tingkatan cinta. Dan tingkatan cinta paling tinggi adalah apa?
khullah. Jadi kalau orang sebenarnya mengatakan apa? Ya habibi kepada suaminya. Ya habibati kepada istrinya. Ini belum seberapa. Tapi kalau sudah panggilnya apa? Ya khalili. Ya khalilati. Ini sudah apa? Cinta yang berjuta rasanya. Makanya Allah menyebut Nabi kita dan menyebut Nabi Ibrahim, hanya dua Nabi ini sebagai apa? Khalilullah, kekasih, gitu ya. Bukan wahai duhai cintaku, tetapi apa? Khalili, wahai kekasihku. Maka dikatakan di sini Khalil itu apa? Sahabat karib. Level cinta yang tertinggi. Nah, orang kalau sudah sangat dekat, itu akan berpengaruh kepada apa? Agama. Dan sudah diterangkan salah satunya siapa? Orang paling dekat itu pasangan. Dan nasihatnya Rasulullah SAW, hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapakah yang menjadi sahabat karibnya. Dan di sini kita diajak membuat sebuah mindset, apa ibu-ibu? Bahwa kawan, sahabat terdekat kita siapa? Pasangan kita. Jadi mari kita rubah, khususnya ini ibu-ibu ya, yang suka besti-bestian. Kadang lebih dekat dengan bestinya daripada suaminya. Kadang bestinya lebih tahu semua rahasianya daripada suaminya. Wah, Ustadz ngerasani saya ini ya. Ada yang tersinggung nggak? Alhamdulillah kalau ada ya. Semoga tidak ada yang seperti itu ya. Oke. Ini pola pikir yang salah. Seharusnya suami yang kita katakan tadi bahkan jauh lebih dekat daripada orang tua. Itu menjadi sahabat karib, kawan dekat kita, pasangan itu. Maka di situ apa? Yang sedang dalam proses memilih, maka pilihlah sahabat yang terbaik. Apalagi jenengan dalam posisi sebagai apa? Wanita. Kedudukan suami tentu lebih dari sekedar sahabat karib. Ia adalah pasangan hidup, pendamping, sahabat dan tempat berbagi dalam kehidupan. Berupa makanan, minuman, perasaan dan kesedihan. Ini harapannya begitu ya? Atau realitanya begitu? Masih nyantol di harapan atau sudah sampai realita ibu-ibu? Oke, dijawab masing-masing ya. Nah, jawaban ke saya nggak penting. Yang penting jenengan tahu jawabannya untuk masing-masing. Jangan sampai kita nggak tahu jawaban hidup kita. Nggak tahu duduk permasalahan hidup kita. Maka inilah seharusnya gambaran pasangan kita. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat wajib pernikahan. Siapa yang menyebutkan ayat wajib pernikahan yang pernah kita sebutkan beberapa kali di sini? Hadiahnya masih ada ya? Saya tadi kurang ada, Ustaz. Nyimak. Ada. Okay. Masih ada, Ustaz. Silakan. Yang sering kita sebut
ayat wajib pernikahan. Karena mesti biasanya ya, umumnya kalau kita hadir di walimah, di akad, ayat ini akan dibacakan. Ada yang jawab. Angkat tangannya dulu, baru dipilih panitia, baru silakan jawab. Surat Ar-Rum. Silakan didekatkan mic-nya. Surat Ar-Rum. Apa itu bunyinya? Ar-Rum. Nah ya, apa bunyinya? Surat Ar-Rum panjang. Saya minta bunyi yang pendek aja. Enggak semuanya. Dan kami ciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar Loh, bunyinya ayat masa gitu? enggak tahu. Ayatnya dulu. Sebelum ke terjemahnya. Saya kasih clue. Wa min ayatihi. Bismillah. Wa min ayatihi an Yang menjawab khalaqa pertanyaan yang pertama atau ganti menjawab? Ganti orang. Ini. Ganti. Ganti. Oh ya. Yang pertama tadi dapat hadiah, sudah berusaha. Nggih. Yang kedua, silakan. wa min ayatihi an khalaqa lakum man anfusikum Min. azwaja An khalaqalakum an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna Nah, cukup. fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Maka disebutkan apa? Pasangan itu sebagai litaskunu ilaiha. Pasangan itu untuk mendapatkan ketenangan. Maka tadi sudah kita katakan jangan sampai apa? Lebih mudah curhat kepada besti daripada suami. Di mana hari ini besti, besok apa? Hari ini kawan, besok lawan, gitu ya. Makanya sering berantakan kehidupan seorang karena dia ceritakan semua-muanya kepada siapa? Temannya. Hati-hati nggak ibu-ibu? Berteman ada batasannya. Curhat ada batasannya. Yang susah nanti jenengan sendiri. Gitu kan? Iya, suami itu merupakan pasangan dalam kehidupan bukan hanya sehari atau setahun. Nah, di sini mbak-mbak yang single gitu ya. Ibu-ibu yang single ingat ini. Jangan berpikir pendek. Yang penting segera nikah. Nah ya. Sebagian itu kadang apa? Motivasinya karena mungkin gak cocok dengan orang tuanya. Pokoknya ndang melu bojo nih. Membebaskan diri. Lepas dari mulut. Apa? Buaya jatuh ke mulut singa. Ternyata suami seperti yang tidak seperti apa? Ekspektasinya. Malah semakin menderita. Tadi hadir nggih? Kajian di Al-Qalam ada pertanyaan tentang KDRT. Subhanallah. Mungkin kita nggak cocok dengan orang tua, gitu ya. Mungkin kita berselisih paham dengan orang tua. Tapi kadang apa? Tidak terjadi sampai KDRT. Tapi bisa jadi, lihat kasus seperti itu. Maka jangan terburu-buru. Ini nggak sehari saja nikah. Nggak cuma sebulan, nggak cuma setahun. Bisa jadi puluhan tahun. Dan tidak diragukan lagi masing-masing pihak tentu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pasangan hidupnya. Dan pengalaman hidup memberikan pelajaran apa? Yang negatif itu lebih mudah menular
memberikan pengaruh daripada yang positif. Makanya ketika memilih benar-benar hati-hati. Suami yang saleh akan memberikan peluang dan kemudahan untuk menjalankan ajaran agama. Perhatikan kalimat beliau. Memberikan apa ibu-ibu? Peluang. Memang bukan jaminan. Gitu ya. Seperti pertanyaan tadi juga. Masya Allah. Kita bedah kasus ya. Gimana tadi pertanyaannya? Oh, masih saya kantong ini sih ya. Masya Allah. Saya bawa. Soalnya saya takut nanti kalau dipegang nanti dilihat. Ini tulisannya siapa, kertasnya siapa. Ini saya bawa pulang aja ini. Bagaimana dalam Islam tentang suami yang paham agama tapi temperamental dan sering sholat subuhnya setelah terbitnya matahari. Maka tadi sudah kita jawab. Ini bukan suami yang mengerti agama. Ya memang umumnya nggih, mbak-mbak, ibu-ibu yang masih single, mungkin kita dikenalkan sekarang circle kita circle pengajian. Tapi jangan mencukupkan apa? Karena circle pengajiannya. Coba di cross check. Gitu ya. Keadaan kesehariannya. Ya kalau di pengajian semua orang baik. Pas di pengajian. Tapi di rumahnya bagaimana? Komunikasinya dengan orang tua. Kesehariannya dengan Allah. Gitu ya. Ini yang perlu digali. Maka pertanyaan sebelumnya ya. Kalau nggak salah. Di sini atau di sini kelihatannya. Tentang apa? Ehwan yang ta'aruf pengennya apa? Nadhar langsung. Iya, pertanyaan sebelumnya di sini ya. Iya. Atau di tempat lain. Maka ya di cross check dulu datanya. Nanti kita akan bahas setelah poin ini. Nah, itu ya. Tentang masalah nadhar. Maka suami yang dipilih dengan baik itu memperbesar peluang, memang bukan jaminan. Tapi prosentase untuk apa? Dimudahkan itu menjadi lebih besar dalam menjalankan ajaran agama. Kenapa? Sefrekuensi. Nah, kalau dalam masalah agama saja sudah tidak sefrekuensi. Nikah abendino buka buku apa? Debat. Lu cari ustadku, lah ustazahku, gitu ya. Lu buku ini. Masya Allah. Gitu ya. Rumah tangga jadi majelis ilmu. Tapi perdebatan. Ini repot ini. Makanya harus cari yang memang sefrekuensi. Yang pemahamannya sudah sama, gitu ya. Yang itu apa? Tolong menolong denganmu untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian kadang yang apa? Nitip CV itu Masya Allah ya. Nah, saya dulu nggak sejauh itu. Sampai nuliskan apa? Visi misi. Rencana setelah pernikahan. Masya Allah ya. Sedetail itu ya. Gen Z. Maka ya bagus gitu ya. Supaya memang apa? Lebih detail lagi. Dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka prinsipnya bukan hanya lagi apa? Sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Karena itu Rasulullah SAW pernah berpesan. Ini tentu kepada apa? Yang pertama dituju adalah para wali. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, saya secara khusus, gitu ya. 3 yang pertama itu perempuan, baru yang keempat apa? Cowok. Nah, ataupun dia ibunya. Ingat, standar calon mantu laki-laki apa? Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu.
jika datang kepada kalian orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya. Ini prioritasnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu secara khusus karena ini kajiannya ibu-ibu. Jadi yang menjadi apa? Pandangan pertamanya, utamanya adalah apa? Agama dan akhlak. Kalau kemudian jenengan tambahkan kerja di mana mas? Sudah golongan berapa mas? Tabungannya berapa mas? Itu bukan prioritas. Boleh ya boleh saja. Jenengan khawatir anakku dipakani apa? Dipakani sego. Wong nyatanya kita dulu sebagiannya ya bapak-bapak ketika ngelamar ya pekerjaannya mungkin juga belum jelas. Ndang pengen duwe mantu apa? Sing wis jelas. Ini menunjukkan kita yang nggak jelas gitu ya. Kita juga mengalami hidup penuh ujian, tantangan, kesulitan. Ya nggak apa-apa. Anak kita ya biar berjuang. Anak kita bisa merasakan kesulitan, nggak apa-apa. Latihan hidup yang real. Jangan karena sejak kecil kita ngomong dia semua dipenuhi, kemudian harus nanti dapat suami yang juga sudah apa? Siap memenuhi semuanya. Skincare-nya sebulan sekian. Siap nggak mas? Wah, sudah langsung mundur. Kasihan anak perempuan kita. Yang penting apa? Sudah baik agama dan akhlaknya. Gimana mengukurnya? Masih ingat enggak ibu-ibu? Ada yang masih ingat cara mengukur agama dan akhlak? Silakan. Ini sering saya ulang. Ibu-ibu ini yang ditanya. Kalau Pak Gunawan yang jawab nggak dapat hadiah Pak Gun. Ibu-ibu biar loading dulu Pak. Kita tunggu loadingnya kan. Banyak mikirnya apa? Brambang, bawang, uyah, lombok gitu ya. Ya kita maklumi ya. Gimana menentukan kualitas agama dan akhlak? Sholat jamaah 5 waktu di masjid. Yang pertama indikator kualitas agama kita tanyakan tentang apa? Sholat 5 waktunya. Namanya apa? Cowok yang soleh. Ya, sholatnya di masjid. Kecuali dia cowok yang salihah. Di rumah, gitu ya. Yang kedua, akhlak dari mana? Kita bisa lihat dari akhlaknya kepada orang tua. Atau muamalahnya dalam masalah apa? Hutang. Masalah muamalah masalah apa? Duit. Kita tanyakan ke temannya. Orang itu punya hutang enggak? Wah, di mana-mana. Wah, berarti orang terpercaya ya. Masalahnya hutangnya dilunasi atau tidak. Nah, hutang di mana-mana enggak masalah, asalkan dilunasi. Berarti orang terpercaya. Dipercaya di mana-mana kan ya. Yang penting lunas. Nah. Maka lihat standar yang diberikan oleh Rasulullah SAW apa? Agama dan akhlak. Kalau itu sudah terpenuhi apa? Perintah Rasulullah SAW, fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka nikahkanlah ia, terima lamarannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Munculnya penyakit apa? LGBT, homoseksual. Karena banyak pemuda yang tertunda menikah.
akhirnya salah pergaulan. Ngelamar sana, ngelamar sini tertolak. Kenapa? Gak jelas kowe. Gitu ya. Gak jelas apa fisiknya, gak jelas pekerjaannya. Akhirnya sakit hati dengan namanya wanita. Akhirnya kena virus apa? Suka sesama. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan pilih-pilih hanya masalah apa? Fisiknya. Hanya masalah apa? Pekerjaannya, ekonominya. Ya memang perlu sekufu. Gitu ya. Tapi ya sekufu itu nggak harus sama persis, enggak. Gitu ya. Seperti disebutkan, sebagian salaf pernah menikah, Masya Allah. Dia wajahnya pas-pasan. Dapat istri cantik. Istrinya kemudian mengatakan, Mas, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Kenapa istriku? Iya, kamu dapat saya kan bersyukur, Mas. Lah saya dapat kamu, saya bersabar. Ya tinggal kalau dapat yang baik syukuri, kalau kurang ya disabari. Sama-sama masuk surga gitu ya. Wong ganteng yo bakal ilang ganteng. Ayu yo bakal ilang ayu. Makanya sebagian guyonannya gitu ya, cari yang elek wae. Awet elek ya. Nah, maka dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, nikahkanlah putrimu dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah. Ini ibu, bapak-bapak sekalian, sebagai wali ini penting, maupun pelakunya sendiri. Menikahkan anak perempuan itu dengan siapa? Lelaki yang bertakwa kepada Allah. Karena jika ia mencintainya, ia akan memuliakannya. Karena memang jangan menganggap sebelum pernikahan sudah jatuh cinta. Ini cinta palsu. Cinta yang sebenarnya dimulai setelah apa? Akad pernikahan. Maka seorang suami yang jatuh cinta kepada istrinya dan landasannya takwa apa? Akan memuliakan istrinya. Sebaliknya, ya namanya kehidupan. Kadang nggak cocok. Wes kadung tadi nggih, menikah, ternyata komunikasi nggak bisa dibangun, kecocokan apa? Bahasa kerennya apa? Chemistry-nya nggak bisa terbangun. Akhirnya ya sama-sama mempertahankan pernikahan, kenapa? Ya karena sudah sama-sama terlanjur menikah. Mungkin nggak enak sama orang tua, nggak enak sama yang menjodohkan. Sebagian mungkin sudah terlanjur punya anak, malu jadi omongan kalau pisah. Maka meskipun tidak saling mencintai, apa yang terjadi apabila ia membencinya? Bahkan sampai derajat apa? Benci pun ia tidak akan melakukan apa tadi? KDRT. Tidak akan mendoliminya. Dalam bahasa simpel yang lain, nggak tahu ya, yang mengatakan ini siapa? Kalau Allah saja dia jaga, apalagi anak kita. Nah, itu ya. Menjaga Allah itu kan jauh lebih berat daripada apa? Menjaga anak kita. Nah, termasuk perkara yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan adalah kesetaraan antara suami istri. Kesetaraan ini meliputi semua aspek agama, tingkat pendidikan, dan kedudukan sosial. Termasuk di dalamnya kesamaan pemikiran dan adat istiadat. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan. Yang dalam istilah syariat apa? Sekufu. Jadi kadang yang penting apa? Wah, ganteng, gagah, kaya. Ternyata beda bangsa. Lawang kita sama-sama Jawa Timur, kadang beda kota saja, adat istiadatnya sudah berbeda, cara komunikasinya beda.
beda suku sudah beda. Tapi kalau memang sudah siap dengan segala resiko, ya ngomong nggak bismillah, gitu ya. Meskipun, maka dikatakan di sini, meskipun kesetaraan selain dalam hal agama bukanlah termasuk syarat sah pernikahan. Dan kesetaraan ini bukan masalah apa? Iso bahasa Arab kok enggak kono. Gitu ya. Hafidhah enggak kono, kene hafid enggak, bukan masalah itu. Tapi lagi-lagi dalam apa tadi? Keseriusan dalam menjalankan agama. Ya, kalau memang hafidhah, ya coba dicarikan laki-lakinya yang apa? Hafid. Tapi ya bukan sebuah keharusan. Agama itu diukur dari apa? Jumlah hafalan. Tapi bagaimana pengamalan ilmu agamanya. Makanya tadi muncul pertanyaan apa? Ada suami paham agama tapi temperamental. Ini saya katakan bukan suami yang paham agama, bukan suami yang beragama. Maka apa? Dilihat. Kesetaraan keagamaan itu bukan hanya dalam apa? Wawasan keagamaan, tapi pengamalan agamanya. Namun kesetaraan ini akan lebih memudahkan keduanya meraih keharmonisan rumah tangga. Karena biasanya ini akan juga menjadi salah satu sumber konflik. Kalau perbedaannya terlalu ekstrim. Si istri hanya apa? Lulusan SMP. Suaminya apa? Doktor. Ngomongnya dur-dur. Istrinya nggak gitu ya. Nah, ini jadi sumber masalah. Kowe lo jak omong gak dong ya. Akhirnya istrinya cuman insecure gitu ya. Gak berani ngomong dengan suaminya, wedi salah. Berarti akhirnya komunikasi tidak terbangun. Atau sebaliknya istrinya yang S3. Suaminya apa? Lulusan SD. Ini suaminya akhirnya nggak bisa jadi qawamah dalam rumah tangga. Sudah minder dulu. Arep tak omongi lah wong luwih pinter daripada aku. Engko aku malah dikai apa? Catatan. Mas, omonganmu sudah salah dari sekian sisi. Gitu ya. Dari bahasa salah, dari dalil salah. Wah. Ya wis, gitu ya. Makanya kalau ada perbedaan jangan terlalu jauh. Gitu ya. Ya beda, satu lulusan SMP, satu lulusan SMA masih nyambung lah. Satu lulusan SMA, satu S1 masih nyambung kan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian apa? Terlalu jauh. Berbeda dengan sepasang suami istri yang memiliki kesenjangan tingkat pendidikan dan kedudukan sosial yang apa? Terlalu jauh di antara keduanya. Yang keempat. Dan dari sini apa? Mungkin sebagian punya kasus di sini. Ya ini berarti apa? Jurangnya didekatkan. Jurangnya diuruk. Gitu ya. Dengan apa? Komunikasi. Seperti yang pernah kita sebutkan, Ustadz Firanda mencontohkan. Tugasnya suami, meskipun beliau apa? Dokter yang ngajak ngobrol istrinya bukan tentang apa? Virok, gitu ya. Dia ngajak ngobrol tentang apa? Bumbu masakan, menu masakan, apalagi yang kita katakan sebelumnya, menua bersamamu. Itu yang paling enak diobrolkan, gitu ya. Kemudian poin keempat, meringankan mahar. Nah ini sebenarnya ya kadang kembali kepada si wanita, kembali kepada adat istiadat. Kadang orang menilai dengan mahar yang mahal apa? Menunjukkan kedudukan, kehormatan. Sehingga seperti di Arab Saudi, itu ya tetap susah sampai sekarang. Padahal ulama, para dai, mubalik, itu sering menyampaikan di pengajian-pengajian.
Tapi karena apa? Dikaitkan dengan kehormatan. Dulu katanya ya, di kalangan menengahnya saja, itu ya, itu maharnya itu 40.000 rial. Baru maharnya loh, 200 juta. 40.000 itu 2 M. 40.000. 200 juta. 200 juta. Itu baru mahar. Belum nanti acara pernikahan, belum nanti apa? Di sana habis nikah nggak ada namanya numpang pondok mertua indah. Di sana nggak ada romantis boncengan ontel atau sepeda motor. Harus mobil. Jadi, makanya kita katakan tadi apa? Banyak kalau jenengan lihat di mana? Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Nun Sewu, sudah ubanan, terus gandeng cah cilik-cilik. Putune boten anake. Kenapa? Terlambat nikah. Makanya jangan sampai urusan mahar memusingkan siapa? Para jombloan. Ini banyak para jomblo laki-laki nggak berani maju nikah, apa yang dipikir mahari piro ya, nikah engko piye ya. Lah wong nikah KUA berapa biayanya? Mas Mohtar? Oh belum tahu tuh ini. Allah tak kira budal Mas Mohtar, saudara. Oh sebule ya si ijek urung wani maju tuh jule ya. Masya Allah. Masih menunggu hari H ya. Allah Mas Mohtar. Semoga Allah mudahkan Mas Mohtar. Lalu nikah KUA kan gak murah ya. Lo walimahnya resepsinya. Ya, walimah itu apa? Aulim walau bisa. Walimah lah walaupun dengan seekor kambing domba. 2 juta cukup. Potong kambing, masak gulai, undang kiwa tengen. Sudah. Iki nikahan kok gur mangan gulai iki apa akikah apa? Enggak apa-apa. Omongan orang itu apa? Enggak usah direken. Iya, sunnahnya. Tapi Rasulullah SAW pernah nikah suguhannya apa? Hais. Hais itu apa? Dodol. Kalau orang Jawa Tengah bilangnya jadah jenang. Kalau sini kan jenang bubur ya. Yang merah itu kan dodol atau apa? Jenang, jatah jenang. Nah itu dari kurma dihaluskan dicampur terigu, tepung kasar. Nah itu jadinya seperti terasian. Kan ada jenang yang kasar itu. Nah itu mirip dengan itu tapi dia teksturnya lebih kasar, tidak padat. Nah, itu ya. Nah Rasulullah ketika menikahi Sofiyah, suguhannya itu. Jadi kambing itu juga bukan batas minimal kok Mas Mohtar. Suguhannya snack juga boleh. Gitu ya. Sa-RT itu berapa? 40 KK. Kadang cuma 20 KK. Snack box berapa? 1 kerdus yang enak 30.000. 30.000 peng 40 1.200.000 loh Mas. Dadak nunggu kesuwen ya aku endang budal ini ya. Masya Allah. Ini dikatakan wanita yang paling mudah atau murah maharnya adalah wanita yang paling banyak berkahnya. Subhanallah. Ini kalau kita berhitung dengan hitungan syariat, seringkali bertolak belakang dengan hitungan apa? Duniawi. Sedekah kita anggap mengurangi harta. Ternyata sedekah tidak mengurangi harta. Mahar murah dikira apa? Ngurangi gengsi. Ternyata mahar murah malah menambah berkah. Maka ya bapak-bapak nggih, bersyukurlah kita hidup di Indonesia, mahar cukup apa?
seperangkat alat, kalau enggak sholat ya sekolah lah sekarang ya. Kayak Mas Muhtar yang diincar masih SMA ya, seperangkat alat sholat, sekolah gitu ya. Subhanallah. Maka bersyukur nih bapak-bapak, seperangkat alat sholat berapa? Kadang nggak lebih dari 100.000, nggak lebih dari 200.000. Masya Allah. Apa dasarnya? Rasulullah SAW bersabda berdasarkan sabda Nabi SAW dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha. Salah satu keberkahan seorang wanita ialah mudah urusan peminangannya dan mudah atau sederhana maharnya. Wanita berkah pripun, gak pilih-pilih. Sudah siap nikah, gitu ya. Calonnya ada yang datang yang baik apa tadi? Agama dan akhlaknya. Gak terlalu milih apa, ini gantengnya nilainya berapa? Tadi tabungannya berapa? Seserahannya berapa? Urunan walimahnya berapa? Ini biodata apa kuesioner gitu ya. Maka yang mudah gitu ya. Yang kedua apa? Mudah pula sederhana dalam maharnya. Makanya juga sebagian orang Saudi itu seneng atau punya keinginan punya istri orang Indonesia. Selain maharnya yang murah, orang Indonesia itu juga dikenal gemati. Manutan, gitu nggih. Masya Allah. Maka bersyukurlah bapak-bapak nggih, kita itu dilahirkan di Indonesia. Istrinya nurut, apian, gitu ya. Masya Allah. Nikmat mana yang kau dustakan, Mas Muhtar? Dadak ditunda-tunda. Wes meh setahun loh, sak tawari dari tahun wingi. Jadi ini wes duwe calon loh, tak kira calonnya wes nikah loh Mas. Kemarin saya yang khutbah nikah, pas saya izin kemarin itu, tak calon yang tak tawarkan antum. Antum gak endang. Maf'ul kita pagi hari ini, siang hari ini Mas Muhtar ya. Baik, kemudian yang kelima adalah nazar. Jadi bagi para calon suami perlu melihat dulu apa calon istrinya. Jangan sampai apa hanya percaya foto. Makanya saya ini termasuk madhab kalau tukar biodata nggak mau pakai foto. Foto itu seringkali menipu. Apalagi foto editan. Tambah itu haram. Foto editan itu nggak boleh. Foto editan itu termasuk hukum menggambar. Itu ya. Tapi kalau foto itu sendiri masih ulama berbeda pendapat. Antara boleh dengan tidak boleh. Tapi kalau diedit, yang membolehkan pun juga apa? Melarang mengedit foto. Tapi nazar melihat itu apa? Kalau diprosentasekan, jenengan sudah cocok 80-90% gitu ya dari data. Baru kemudian melangkah kepada nazar. Tapi kalau dari datanya banyak yang nggak cocok, paling cocok apa? 30%, 40%. Tapi saya tak ndelok sih, ayu gak enggak? Karena biasanya laki-laki itu kalau sudah cocok ayu nih, idealismenya terus rontok semua. Nah,
Apa yang diharapkan? Hafalannya minimal 3 juz. Ya paling enggak pernah belajar bahasa Arab. Keibuan, bukan kesebelasan gitu ya. Itu begitu lihat, oh ayu men, yes enggak apa-apalah nanti 3 juznya dihafalkan bersama-sama. Bahasa Arabnya pelajari bersama-sama gitu ya. Nah, makanya sebenarnya idealnya apa? Nazar itu langkah kalau memang sudah cocok secara apa? Informasi. Dan seorang wanita pun juga memberi kesempatan untuk dinazar. Jangan kemudian apa? Kepedean. Mosok ora percaya aku ki ayu lho. Data wis tak sebutkan. Apa? Putih, kuning, langsat, hidung mancung, wajah apa? Tirus ya. Oval dan sebagainya. Mosok enggak percaya dengan tulisan saya? Enggak, nazar itu hak. Ada ya? Maka supaya nazar menyaksikan calon istri. Pelaksanaan nazar atau melihat calon mempelai wanita akan lebih memotivasi pria untuk menerima atau menolaknya. Dan lebih melanggengkan kasih sayang. Karena tadi apa? Chemistry itu harus dibangun. Salah satunya bisa jadi dari mana? Cinta pada pandangan pertama, gitu ya. Begitu lihat, yos, iki sing wis tak delok ning mimpi, ya. Kadang begitu ya, Masya Allah. Maka nazar, lihat dulu. Demikian juga dapat menghindarkan berbagai hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, termasuk si calon mempelai perempuan. Itu bisa menilai apa? Calon suaminya. Ingat, nazar itu bukan hanya haknya laki-laki, juga haknya perempuan. Dan ini kasus real. Ya nggak usah sebutkan di mana kotanya. Jangan nanti cari informasi di kota tersebut. Ada teman itu ya datang menemani apa? Ta'aruf. Akhirnya apa? Entah gimana ceritanya, mungkin nggak terlalu jelas. Yang dikira mau ngelamar yang temennya ini bukan aslinya si calon laki-laki. Ya memang kalau katakan yang mau apa ngelamar itu A, yang nemeni B. B nilainya lebih dibandingkan A. Langsung setuju. Dikiranya B yang mau ngelamar. Lah kok begitu apa? Lamaran yang sesungguhnya lah kok sing teko A. Wis kasep di ya nih gitu ya. Ya tapi alhamdulillah sekarang ya anaknya udah berapa ya? Tapi makanya apa? Harus jelas. Si calon mempelai perempuan pun juga harus memperhatikan calon suaminya yang mana tuh, gitu ya. Nah, dan perlu diperhatikan, nazar harus ditemani mahram. Ini yang kadang nggak pas. Apa murabinya kalau bahasanya dulu, Ustadznya yang malah nemeni. Lebih gimana? Ustadznya memang mahramnya. Ustadzahnya, memang ustadzahnya mahramnya. Gitu ya. Maka kalau mau nazar itu dengan mahram. Mahramnya siapa? Si calon mempelai perempuan. Demikian juga dapat menghindarkan berbagai hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tadi salah ternyata yang dinazar, gitu ya. Berapa banyak rumah tangga yang tercerai-berai ikatannya padahal masih melewati bulan-bulan awal pernikahannya. Nah, khususnya ini Gen Z ini yang kadang gampang terburu-buru menentukan pilihan dan terburu-buru memutuskan hubungan.
disebabkan tidak adanya kecocokan hati antara suami dan istri. Karena memang tidak pernah bertemu secara real. Apalagi cuman mainnya chattingan media sosial. Ini lebih berbahaya lagi. Ya. Pedoman hati, petunjuk dan utusannya adalah nazar. Nazar itu informan paling valid, no debat bagi siapa? Hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Al-Mughirah radhiyallahu anhu yang telah meminang radhiyallahu anhuma yang telah meminang seorang wanita. Dan ketika nazar itu kan bukan hanya dari segi fisik, wajah, tapi kadang juga suara. Masya Allah, suaranya merdu. Suaranya serak-serak, pleset. Saking basahnya serak-serak kebloh gitu ya. Maka semua bergantung interaksi ketika bertemu. Maka juga bagaimana ngobrolnya itu semua juga finalisasinya pada saat nazar. Ada hal yang mungkin sungkan kalau ditanyakan lewat perantara. Maka itu bisa ditanyakan ketika nazar. Dan nazar itu ada 3 pendapat secara global. Ya. Mbak-mbak perhatikan, yang masih single perhatikan. Yang pertama, yang boleh dinazar hanya wajah dan telapak tangan. Dan kadang akhwat yang berpegang pada pendapat ini sampai kadang lupa buka cadarnya. Ini kejadian pada salah seorang teman Ustadz, gitu ya. Ketika menazar calon istrinya, nggak penak ya. Terus ditanya, gimana, cocok nggak? Iya, gimana ya? Lawang cadarnya saja belum dibuka, lah tahu cocoknya gimana? Saking groginya semua. Gitu ya. Ini pendapat pertama, mengatakan yang boleh dinazar hanya wajah dan telapak tangan. Pendapat yang kebalikan ekstrim, pendapatnya Ibnu Hazm. Karena nanti nikah itu kan tadi kita katakan boleh lihat semuanya. Berarti berarti ketika nazar juga boleh lihat semuanya. Tapi kelihatannya terlalu ekstrim. Nah ya. Terus kalau nggak cocok, maka yang pertengahan, itu ya. Dan insya Allah ini lebih kuat. Nazar boleh melihat yang keseharian dilihat. Apa yang keseharian dilihat? Rambutnya, lengannya, betisnya. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak atau ibu-ibu yang single, kalau mau dinazar jangan cadaran. Yo gak situ, sing didelok mripate tok. Yo ketoke mripate sih, mempesona gitu ya. Mripate lah irunge. Apa? Ya pakai baju yang bagus, dandan. Biasanya di rumah dandan kan? Yo dandan gitu ya. Biar yang nazar langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini soalnya pengalaman pribadi begitu ya. Ketika nazar istri dulu, Masya Allah, lah kok pakai pakaiannya bukan kerudungan, cadaran, langsung kelihatan ya, rambutnya. Ya. Maka saya pernah ceritakan ya, saya pulang sampai rumah itu sekitar jam 8 malam, langsung saya SMS, masih zamannya SMS 2004. Maaf ukhti, tidak bisa melanjutkan prosesnya. Loh kenapa?
tidak bisa melanjutkan prosesnya sampai di sini saja. Insya Allah akan dilanjut dengan lamaran. Nakalan ya. Maka subhanallah. Nah, ini batasan nazar. Jadi kalau anak putrinya mau dinazar, dia disiapkan. Nah, atus nduk, sisiran nduk, gitu ya. Maca nduk, gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW ketika menasihati sahabat tadi? Undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Pergilah dan lihatlah wanita itu. Sahabat itu ketika mau menikah belum sempat melihat apa calon istrinya, sudah mau nikah. Maka Rasulullah ingatkan, sana pergi dulu, sempatkan dulu. Lihatlah wanita itu calon istrimu. Kenapa? Karena hal itu akan lebih mengekalkan cinta kalian berdua. Karena memang sudah ada apa? Chemistry dengan melihat. Nah, dan namanya cantik, ganteng itu kan relatif. Gitu ya. Mungkin yang kemarin itu sebenarnya lebih cantik. Tapi kliknya kok dengan yang ini. Itu Mas Mohtar. Mas Mohtar lagi ya. Dan itu kejadian gitu ya. Ada teman itu Masya Allah gitu ya. Ditawari anaknya ini lulusan pondok, ditawarnya anaknya itu ustazah ini ya. Tahu-tahu dia menikah. Dapat janda anak satu. Ya sudah, kliknya memang jodohnya dengan itu, ya sudah gitu ya. Nah, makanya nggak usah kecil hati. Saya ini kurang cantik, saya ini kurang. Allah sudah tentukan jodohnya. Nah, mbak-mbak, ibu-ibu yang single gitu ya, nggak usah insecure gitu ya. Semua ada jodohnya insya Allah. Al-Mughirah berkata, aku pun melihatnya, kemudian aku menikahinya. Tidak ada seorang pun perempuan yang menyamai kedudukannya di sisiku. Ya, ini tentu juga berkah. Kenapa? Karena mengamalkan nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sudah mau jam 11. Oke, silakan. Ini bonusnya. Pekan yang lalu saya izin cepat-cepat. Ada Izin. tamu mertua. Oke, silakan kalau ada Izin koreksi bacakan tambahan pertanyaan, Nggih, Ustaz. Oke, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan nyuwun izin bertanya. Ketika seorang akhwat harus memiliki rasa malu yang besar, sedangkan ia memiliki banyak bakat dalam dirinya, apakah ini termasuk Bagaimana? memiliki banyak bakat dalam dirinya? Nggih. Apakah ini termasuk ujian baginya atau bagaimana sebaiknya menyikapi hal tersebut? Syukron Ustadz, jazakallahu khairan katsiron. Nah, wa jazakallahu khairan. Diberikan kenikmatan itu ya memang ujian. Gitu ya. Karena ujian itu baik senang susah itu semuanya apa? Ujian. Tapi ujian kesusahan dihadapinya dengan apa? Kesabaran. Sedangkan ujian kenikmatan dihadapinya dengan apa? Syukur. Maka kalau seorang wanita diberikan banyak bakat, keahlian, kemudahan, maka syukurilah. Dan di antara bentuk syukur apa? Tidak menonjolkan, menyombongkan kelebihan-kelebihan itu. Baik antara sesama wanita ataupun kepada suaminya. Itu ya. Tetap sadarilah hierarki dalam rumah tangga wanita itu apa? Ra'iyah. Yang dipimpin. Pemimpin tetap siapa? Suami. Maka kalau diuji misalnya apa? Suami yang kurang cakap, kurang satset, ya jangan kemudian apa? Mas kowe pikir piye to? Ngono ra iso. Gitu ya. Ngono ra dong to Mas. Ini. Bukan begitu caranya.
Mas kalau ini gimana? Mas pakai cara gini kan bisa toh Mas? Gitu ya. Caranya memberikan masukan. Gitu ya. Kenapa? Kadang Allah memang men-setting kita, men-setting keseimbangan itu dengan seperti ini. Kadang suami yang punya banyak kekurangan diberikan istri yang malah banyak kelebihan. Supaya imbang. Kalau sama-sama punya banyak kelebihan, apa? Cuman adu argumen saja. Gitu ya. Gak pernah eksekusi. Cuman proposal, revisi gitu ya. Podo pinter ya kabeh ya. Gak melaku-melaku. Gitu ya. Maka itulah cara kita apa? Mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Selanjutnya, Bismillah, barakallahu fik Ustadz. Bolehkah menerima lamaran seorang lelaki yang terkadang merokok? Alhamdulillah dia sholat 5 waktu insya Allah. Sisi lain dia belum mengaji sunnah. Jazakallahu khairan. Nah, wa fik barakallah. Kalau saya pribadi, kalau orang masih ngerokok, orang ngerokok itu orang yang apa? Kepada dirinya saja tidak sayang. Gimana dia akan apa? Menyayangi orang lain. Dan orang yang paling susah dinasehati, siapa? Perokok. Lawang dibungkus rokok itu sudah tertulis membunuhmu, jenekat. Itu ya. Maka orang yang merokok adalah calon suami yang tidak baik. Maka jangan karena apa? Fisiknya gitu ya. Karena jenengan merasa ini mumpung ada, jangan. Bersabar lebih baik. Gitu ya. Menunggu yang tidak merokok. Menunggu yang memang sudah sama-sama mau belajar apa? Sunnah. Nah, itu lebih baik. Gitu ya. Harus sampai kapan Ustadz? Usia terus bertambah. Ya balik ke poin-poin di sini. Coba introspeksi diri. Coba luruskan niat. Coba benar-benar nangis mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini sudah ingin menikah ya Allah. Saya ingin mencari ridho-Mu ya Allah melalui ibadah nikah ya Allah. Saya ingin menjaga kehormatan saya ya Allah. Saya ingin punya anak-anak yang saleh salihah yang mendoakan saya ya Allah. Silahkan berkreasi dalam doa. Itu ya. Nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala khususnya sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah Allah menjanjikan, memastikan apa? Mengabulkan doa-doa kita. Yakin doa itu pasti dikabulkan. Bismillah, ketika terjadi perpisahan atau perceraian, apakah dominan kesalahan letaknya pada suami? Nabi Lut, kesalahannya pada siapa? Apakah dominan kesalahan letaknya pada suami? Nabi Lut, kesalahannya pada siapa? Asiyah, kesalahannya pada siapa? Maka tidak ada kata generalisir. Gak bisa digebiah-uyah. Bahwa setiap perceraian salahnya siapa? Suami, enggak. Salahnya istri juga? Tidak. Setiap kasus punya apa? Bobot kesalahannya masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita sebagai istri menyikapi seorang suami yang kadang masih suka bermain musik, mendengarkan musik? Istri berusaha mengingatkan kepada suami untuk berhenti bermain musik. Iya.
ngaji akidahnya diperbaiki. Gitu ya. Sebagian pernah ngaji tentang hadis bitokoh. Hadiahnya masih ada nggak? Atau sudah habis? Masih satu. Masih satu, pas. Ibu-ibu, siapa nyebutkan hadis bitokoh, ibu-ibu? Boleh langsung terjemahnya, nggak apa-apa. Nggak lafadz hadisnya. Kurang lebihnya boleh. Masya Allah. Belum pernah ngaji hadis bitokoh. Masya Allah. Ada seorang laki-laki dipanggil di padang mahsyar. Kemudian ditunjukkan 99 catatan amalnya yang setiap lembarnya sejauh mata memandang. Ketika kemudian dia merasa putus asa. Allah tanyakan, kamu punya udzur nggak alasan? Enggak. Kamu lihat nggak ada kezaliman dari pencatat amal? Enggak. Kamu punya kebaikan? Enggak. Semuanya isinya apa? Catatan keburukan. Maka Allah kemudian mengatakan, iya, kamu masih punya catatan kebaikan. Dan kamu nggak akan dizalimi. Kebaikan nopo? Dikeluarkanlah kartu. Lembaran sama kartu besar mana? Lembaran normal saja besar, lembaran dibandingkan kartu. Ini lembarannya sejauh mata memandang. Berapa jumlahnya? 99 dibandingkan hanya dengan satu kartu. Apa fungsinya ya Allah? Cuman kartu di hadapan tumpukan catatan seperti ini. Maka diperintahkan kartu yang isinya apa kartu kebaikan itu? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ditaruh di satu sisi timbangan dan semua catatan dosa yang 99 diletakkan pada satu timbangan yang lain. Berat mana? Berat la ilaha illallah. Oh, berarti kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah pasti akan berat timbangannya? Belum pasti. Karena ada juga nggak orang bertauhid yang masuk neraka? Ada. Loh, tadi kok bisa berat itu? Maka kartu itu, insya Allah kita semua punya kartu. Tapi kartu jenengan belum tentu sama. Bisa jadi apa? Kartu jenengan lebih berat daripada kartunya saya. Karena jenengan lebih ikhlas daripada saya. Gitu nggih? Satu orang dengan orang lain itu beda kualitas kartunya. Nah, kadang yang membuat seorang masih apa bahasanya itu? Kecanduan musik, maksiat yang lainnya, termasuk rokok tadi, dan yang lainnya. Kenapa? Karena kartu akidahnya yang belum kuat. Maka kalau tauhid kita kepada Allah semakin kuat, kita akan semakin sungkan untuk apa? Berbuat maksiat. Karena ilmu itu akan melahirkan rasa takut. Maka fokuslah berkomunikasi dengan suami, mengajak suami untuk belajar akidah lebih mendalam. Salah satunya yang kita sedang berproses ke sana, belajar Asmaul Husna. Kalau kita semua yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, meskipun dengar musiknya orang lain nggak tahu, pakai headset, pakai earbud, nontonnya sembunyi-sembunyi, HP-nya dikunci, nggak ada yang bisa tahu file apa yang disembunyikan. Allah Maha tahu. Maka seorang dalam apa?
memberikan masukan kepada pasangannya, kalau suami memberikan nasihat pada pasangannya, mulailah dari mana? Skala prioritas, menguatkan tauhidnya. Karena maksiat yang terus berulang, apalagi sampai pada taraf kecanduan, seneng dengan maksiat, itu menunjukkan apa? Tauhidnya, akidahnya yang masih lemah. Maka mulailah proses perbaikan dari situ. Sehingga kadang kita ini salah prioritas. Mas jenengan ini ngerokok, baik. Mas jenggotin jenengan ini kok mbok cukur toh. Mas jenengan ini isbal. Mas jenengan ini nonton. Mas jenengan ini musikan. Itu nanti akan berproses dengan sendirinya kapan? Kalau kita terus berusaha menguatkan apa? Ketauhid dan keimanan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Izin bertanya Ustadz. Nggih. Ini dalam satu penanya ada banyak pertanyaan Ustadz. Oh, Masya Allah. 2 saja maksimal. Biar yang lain kebagian. Ini yang terakhir nanti Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana perbedaan dalam penggunaan kata husnul khotimah dan husnul khotimah? Karena terkadang ada yang menganggap itu sama dan yang dianggap tidak sama itu su'ul khotimah. Antara husnul dengan husnul. Iya. Iya Ustadz. Itu masalah translasi saja. Perubahan dari huruf Arab menjadi huruf Latin. Dan saya rasa bahasa Indonesia belum punya standar baku. Makanya kadang orang berbeda. Seperti kasus yang rame ya. Antara insya Allah itu pakai SH atau SY. Gitu ya. Lu itu dokter naik itu, Zakir naik itu pakai apa? SHAA. Kok kita pakai apa? SY. Wah, salah. Lah wong sana translasinya bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia, kayak tetap berbeda. Gitu ya. Yang penting apa? Paham. Ini maksudnya husnul khatimah itu apa? Kematian yang baik. Yang penting bukan kusnul. K saja gitu ya. Jadi kusnul. Jangan KH atau H. Maksudnya apa? Husnul. Dan bukan apa? Su'ul. Jadi jangan suka berdebat dalam hal-hal remeh gitu ya. Ini hati-hati. Hindari seperti ini. Nah, hal remeh seperti ini suka diperdebatkan, nanti rumah tangganya juga suka ribut berdebat. Kurang pedes ribut, kurang asin ribut, teh kurang abang ribut, kopi ini kurang kental ribut, apapun diributkan. Nah, demikian yang bisa kita baca, diskusikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan, jazakunallah khairan. Ibu-ibu yang telah hadir, para panitia juga, maupun bapak-bapak yang telah menemani istrinya yang menjadi fasilitator kajian ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa iya. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita, menjadi sebab bertambahnya ketakwaan, menjadi bekal untuk mendidik keluarga, dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat nanti. Amin. Kepada jamaah yang pertanyaannya nanti tadi dibacakan, panitia menyediakan doorpass, silakan diambil setelah acara, menghubungi panitia. Marilah kita tutup kajian pada pagi ini dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi dan panitia mengucapkan jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.